Hello, it's Rafki here. Welcome back to the channel. Oke, untuk teman-teman yang baru bergabung, sebelumnya kita udah bahas banyak hal pengetahuan seputar dunia engineering, khususnya automation and control. Kita udah bahas dasar-dasar penting mengenai PLC, pembelajaran PLC, LabVIEW, 3D Factory Simulation Factory I/O, dan komunikasi di antara perangkat. So, jadi saat ini di channel ini udah ada 49 video, itu pembelajaran mengenai engineering semua, kebanyakan, mostly. Nah, kalau teman-teman ingat beberapa video sebelumnya, kita pernah membahas mengenai HMI atau HMI yang merupakan singkatan dari Human Machine Interface. Nah, aku baru sadar kalau sebenarnya ternyata kita itu belum buat video mengenai HMI ini atau pembelajaran mengenai HMI. Jadi di video sebelumnya itu cuma semacam perkenalan apa itu HMI dan bagaimana penggunaannya. Sekilas kita belum pernah belajar detail mengenai produknya. Oke, karena kebetulan lagi ada HMI yang bisa kita bahas, kita akan bahas salah satu produk dari Rockwell Automation Allen Bradley PanelView 800 HMI Terminal. Jadi HMI Mini yang ukurannya cuma 4 inch, sebenarnya kebanyakan di dunia industri itu digunakan adalah HMI yang berukuran lebih besar, tergantung penggunaannya, tergantung sistemnya. Jadi untuk sekedar informasi, untuk teman-teman semua, jadi kita bisa bagi ke dalam dua bagian. Ada HMI atau HMI yang panel base dan ada HMI atau HMI yang PC base. Jadi ada yang di monitoring langsung di PC dan ada yang di panel itu sendiri. Nah, yang di panel itu seharusnya memonitoring sistem atau penggunaannya tuh lebih dekat ke sistemnya langsung. Tapi kalau seandainya di DCS atau di control room, itu biasanya menggunakan HMI yang PC base. Oke, langsung aja, kita udah punya produknya. Nah, ini dia Rockwell Automation Allen Bradley PanelView 800 HMI Terminal. Oke, let's unboxing this. Look how small is this. Kelihatan nggak? HMI-nya kecil banget, kayak layarnya mungkin cuma sebesar HP. Oke, di kotaknya nggak ada lagi. Ya, jadi bisa dibilang ukurannya itu sangat kecil. Nah, jadi ukurannya sebesar ini. Nih, teman-teman bisa lihat. Layarnya itu lebih kurang hanya sebesar layar iPhone atau smartphone pada umumnya. Jadi ini cuma 4 inch, nggak terlalu gede. Well, biasanya HMI yang sekecil ini atau yang cukup minim itu digunakan untuk sistem yang nggak terlalu besar atau cuma untuk memonitoring atau cuma on-off suatu mesin atau suatu motor kayak gitu. Jadi penggunaannya nggak terlalu besar, karena kalau sistemnya besar otomatis dibutuhkan lebih banyak informasi yang tersimpan. Namun kurang efisien rasanya untuk HMI ini karena memiliki layar yang sangat kecil 4 inch. Tapi untuk sekedar informasi, PanelView 800 ini nggak cuma ukuran ini aja, kita bisa cek. Jadi PanelView 800 yang kita bahas pada video kali ini itu yang 4 inch. Jadi PanelView ini ada yang 7 inch, ada yang 10 inch. Jadi ada tiga varian. Nah, kita punya yang paling kecil yang akan kita bahas pada video kali ini. Oke, kita mulai untuk overview hardware-nya dulu ya, sebelum kita masuk ke software. Nah, seperti teman-teman bisa lihat, kita mulai dari yang sudut di dekat F1. Nah, ini ada power status LED. Nah, jadi ada power status LED. Nah, ini digunakan untuk monitoring powernya on atau off. Kemudian di sampingnya ada F1, F2, F3, F4. Ini touch display function keys. Jadi ini semacam keypad yang bisa kita jadikan fungsi, misalnya kita mau tombol 1 itu startnya F1, F2 dan sebagainya. Oke, kemudian di samping kiri yang ini itu ada 24 volt DC power input. Nah, jadi input powernya ada di bagian sini. Nah, di sampingnya itu ada USB device port. Kemudian di sampingnya juga ada micro SD card slot. Oke, kemudian nah ini yang panjang-panjang ini
yang kayak lubang panjang-panjang ini, itu adalah mounting slotnya. Jadi yang ada di dalam kotak itu kita bisa melihat, kita bisa mendapatkan ada HMI-nya, terus ada mounting slots, kemudian ada semacam instruksi atau manualnya, ya standar seperti itu. Kemudian di bagian bawah, nah kita bisa di bagian bawah, kita bisa lihat di sini ada 10/100 MB Ethernet port atau Ethernet port pada umumnya, nih standar ya. Kemudian di bagian sini juga kita bisa lihat ada RS232 port untuk komunikasi serial. Kemudian di sampingnya yang ada 5 pin ini, nah ini untuk RS422 dan RS485 port. Nah di sini ada USB host port di bagian sini, di bagian belakangnya ya. Kemudian ada diagnostic, status indikator, dan replaceable real-time clock battery. Well, itu overview untuk hardware-nya. Nah, jadi teman-teman kita bisa mulai HMI ini dengan power up HMI ini. Oke, 24 volt DC, teman-teman perhatiin safety-nya untuk menghidupkan HMI ini. Kita bisa hidupkan. Nah oke, sekarang HMI kita udah ke wiring, plusnya ke 24 dan 0 VDC-nya yang biru ini. Nah kemudian kita bisa power up. Nah ketika power up teman-teman bisa lihat lampu status indikatornya itu jadi kuning. Oke, jadi secara default akan keluar tampilan dari menu atau fasilitas yang dimiliki internal dari HMI ini sendiri. Nah, di situ teman-teman bisa lihat di bagian kiri itu ada beberapa tab, ada 3 tab, yaitu File Manager, Terminal Setting, dan System Information. Nah, jadi untuk apa sih Terminal Setting ini? Jadi Terminal Setting ini bisa digunakan untuk banyak hal, seperti kalau teman-teman mau mengubah bahasa, mengubah tanggal, terus mengetahui informasi atau System Information-nya, ini revisi berapa, seri berapa, terus kemudian bisa kita untuk setting terminal, komunikasi seperti mengganti IP address atau mengaktifkan port serialnya. Dan ini juga bisa untuk memilih aplikasi mana yang mau dijadiin startup setelah ini memiliki aplikasi atau HMI yang akan diaplikasikan oleh HMI ini. Nah, jadi kita bisa program lebih dari satu HMI yang ada di sini dan kita bisa pilih kita mau run yang mana gitu. Jadi karena dia punya memori internal, secara umum sepertinya kita akan menggunakan untuk itu, dan juga lainnya itu juga bisa kita gunakan sebagai mengatur display seperti kecerahannya, terus screen saver atau touchscreen-nya kalau seandainya dirasa touchscreen yang kurang oke. Terus untuk ganti font atau kalau kita mau ngapus font seperti itu. Nah, kita nggak akan sampai kayak gitu. Kita cukup belajar bagaimana cara ngeprogram di dalam software, kemudian kita download ke HMI, kemudian kita bisa aplikasikan. Nah, oke, skenario tutorial pada kali ini adalah, well, kita akan aplikasikan HMI ini dengan Micrologic 1400 via Ethernet. Nah, jadi kita udah punya Micrologic 1400 yang akan kita koneksikan dengan HMI ini, panel view 800 4 inci ini. Nah, jadi lebih kurang nantinya ada program yang akan kita buat di RS Logic 500 yang berlaku sebagai software design and configuration Micrologic 1400-nya. Nah, nantinya program ini akan kita download ke Micrologic 1400. Nah, sekarang kondisinya Micrologic 1400-nya itu nggak memiliki input-output fisik. Nah, jadi kita akan pakai dia sebagai controller, di mana nantinya kita akan monitoring input-outputnya itu di HMI panel view 800 ini. Nah, karena kita butuh untuk memonitoring, jadi kita akan terhubung ke jaringan yang sama. Jadi lebih kurang topologi jaringannya adalah seperti ini. Oke, jadi semuanya terkoneksi sehingga kita bisa monitoring langsung tanpa masalah. Well, untuk sekedar informasi, kita memiliki HMI ini dan kita butuh software untuk ngeprogram atau ngedesain display yang ada di HMI ini. Untuk HMI seri panel view 800 ini, itu kita akan membutuhkan software yang namanya Connected Component Workbench atau CCW yang biasa digunakan untuk
micro juga, micro 800 seperti itu. Nah, jadi teman-teman harus punya software ini untuk bisa ngedesain HMI ini. Nah, saya punya yang standard edition. Kita nantinya akan pakai untuk ini. Oke, kita langsung susun topologinya. Oke, nah ini kabel Ethernetnya akan kita hubungkan ke bagian bawah dari HMI ini. Oke, seperti itu lebih kurang. Nah, teman-teman bisa lihat dia akan ada lampunya atau bersinar, menunjukkan ada data yang ditransfer atau ada data yang berpindah. Oke, sekarang kita akan pakai salah satu fasilitas dari internal software dari HMI-nya. Nah, kita akan ganti IP address di terminal setting, kemudian communication, kemudian di set static IP address. Nah, kita akan ganti jadi 192.168.0.123. Oke, enter. Nah, jadi secara otomatis HMI ini udah keset dengan IP 192.168.0.123. Oke, kita geser dikit. Nah, oke, jadi pertama-tama kita mau pastikan koneksi antara semua topologi ini, Micrologic 1400 dan juga panel view 800-nya itu udah berjalan dengan baik. Nah, itu kita akan monitoring di RS Link Classic. Kalau teman-teman belum ngerti apa itu RS Link Classic, mungkin teman-teman bisa kembali ke beberapa video sebelumnya, karena di situ kita udah bahas dasar banget bagaimana ngeprogram, ngedesain program logic yang ada di Micrologic 1400. Oke, sekarang kita ada di dalam RS Link Classic, kemudian kita bisa RSHU, klik little button yang ada di sini, kemudian driver yang kita gunakan itu adalah Ethernet, karena kita memakai jaringan Ethernet atau LAN dengan port RJ45. Oke, nah di sini ya, di Ethernet ini. Nah, di sini kita akan ngelihat sistem mana aja yang terhubung ke sistem ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada Micrologic 1400-nya. Nah, namun panel view-nya belum terhubung. Kita bisa cek sebentar. Oke, kita ping udah berhasil, namun belum muncul di RS Link Classic. That's normal, kadang emang kayak gitu. Kita butuh tunggu beberapa saat. Kita pastikan drivernya juga run. Oke, running semua ya. Kita pastikan lagi port settingnya oke, Ethernet enable back. A few moments later. Well, untuk sekedar informasi, kita masih belum menemukan panel view 800-nya itu di RS Links. Ini kadang emang terjadi, jadi sebagai automation engineer, teman-teman semua harus siap untuk menghadapi hal-hal semacam ini. Kemarin itu dicobain bisa, nggak ada masalah. Terus pas kita udah ganti IP-nya jadi 123, kemudian nggak kedetek di RS Link. Kita deal sama ini nanti di belakang. Oke, sekarang kita tetap go ahead. Kita bakal mikirin mengenai komunikasinya ntar di belakang, karena kita masih bisa nyelesain program dan desainnya dulu yang cukup lama. Oke, sekarang kita mau mengendalikan suatu program yang ada di PLC menggunakan HMI, right? Nah, sekarang kita butuh untuk PLC ini ada programnya dulu. Nah, sekarang kita mulai dari ngeprogram PLC. Untuk itu kita akan menggunakan software Design and Configuration RS Logic 500. Nah, seperti ini teman-teman semua pastinya udah pada tahu dengan ini. Seperti biasa kita bisa new, kemudian kita bisa preview 800, kemudian kita bisa pilih PLC yang digunain. Nah, di sini aku gunain Micrologic 1400 seri B. Kita bisa pilih seri B, oke. Dan di sini kita bisa channel configuration dulu. Kita mau matiin boot enable-nya ini. Nah, ini nggak dicentang. Terus kita masukin IP target 0 dan 110.
Oke. Nah, jadi di sini kita akan buat program sederhana aja. Misalnya ketika kita input start, kemudian motornya running, ketika kita stop, maka motornya stop. Jadi program interlock sederhana seperti biasa. Nah, mengenai konfigurasi dan programming yang ada di Ares Logic 500, nah ini teman-teman seharusnya bisa cek video-video sebelumnya. Jadi video pembelajaran PLC di awal itu banyak sekali membahas mengenai Ares Logic 500 ini. Jadi di sini kita sedikit cepat untuk mengefisienkan waktu biar teman-teman nggak bosan dengan video ini. Oke, seperti biasa ya, interlock, terus kita bisa, nah seperti itu. Di sini, nah di sini karena inputnya nggak pakai input fisik, kita akan input dari ini dengan bit atau logic yang menggunakan memori atau binary ke Ares Logic 500. Nah kita pakai B atau memori yang ada di internal PLC. Oke, kayak gitu. Kita nama ini start, oke, kemudian ini B juga. Nah ini itu outputnya misalnya motor. Nah di sini kita bisa pakai O atau output. Nah di sini kita akan panggil motornya lagi. Nah jadi ketika kita start, maka rang ini akan terenergize, electricity akan mengalir melewati ini, melewati stop dan menghidupkan motor. Nah kemudian motor hidup, maka bit ini juga akan hidup meskipun push button atau momentary push button yang kita nantinya bakal desain di HMI ini udah kita rilis atau kita lepas. Oke, kita bisa verify projectnya. Oke, kemudian kita bisa download in ke dalam PLC-nya. Kita bisa system comes, download, online. Oh, belum run ya. Kita bisa run. Nah, seperti ini sekarang. PLC kita udah run atau kita udah mempunyai PLC yang siap untuk digunakan, lagi running. Nah, namun belum diberi input, jadi outputnya belum nyala. Nah, kemudian kita akan ke software udah kita bahas tadi, yaitu Connected Component Workbench. Di sini saya menggunakan versi 13. Kita langsung buka. Ini powered by Visual Studio. Jadi mungkin ada semacam kerjasama antara Rockwell Automation dan Visual Studio untuk membuat software ini. Nah, ini adalah halaman default ketika kita membuka CCW atau Connected Component Workbench untuk pertama kali. Nah, di sini kita bisa new project atau new project di sini atau file new sama aja. Nah, di sini saya lebih prefer gunain yang create new project yang ini. Nah, di sini panel view learning. Oke, create. Oke, tunggu beberapa saat dan kemudian ada pop up di mana kita diminta untuk memilih device yang akan kita gunakan atau yang akan kita konfigurasi. Di sini teman-teman bisa lihat ada controllers, kemudian drivers, motor starters, safety device, dan graphic terminal. Nah, jadi basically controller ini adalah PLC atau controller yang bisa diprogram atau digunakan, didesain logiknya dengan software CCW ini, yaitu Micro yang ini 800. Oke, kemudian drivers. Jadi software CCW ini juga bisa digunakan untuk ngekonfigurasi semacam VSD kayak power flex. Jadi driver dari motor starter, kemudian safety device, dan di sini adalah bagian yang akan kita gunakan, yaitu graphic terminals atau HMI terminals. Di sini panel view 800. Di sini kita pilih panel view 800 dengan seri yang T4T karena kita menggunakan yang ini, yang kecil ini, 4 inci. Nah, di sini teman-teman bisa lihat spesifikasinya, deskripsinya, kemudian select add to project. Nah, kita ke add to project. Nah, di sebelah kiri project organizer itu teman-teman bisa lihat di sini. Kalau kita double klik, maka dia akan tanyain kita mau makainya mode landscape atau portrait. Nah, di sini kita akan pilih landscape. Jujur sejauh ini aku belum pernah ngelihat ada HMI yang portrait. Meskipun di sini ada pilihannya, ya, kita tetap milih landscape. Oke, kemudian kita akan masuk ke halaman panel view 800 yang akan kita desain. Nah, jadi basically di sini kita bisa ubah namanya panel view 800 learning. Kemudian kita bahas dari yang paling kiri dulu. Nah, ini kalau kita expand, nah di sini ada text, alarm, recipes, kemudian screen. Nah, screennya bisa ada banyak. Kemudian di main display ini teman-teman bisa lihat settings, screen, dan start page. Start page ini yang tadi, yang barusan yang pertama, kita bisa close. Oke, kita close semua dulu. Kita mulai dari double klik panel view 800 learning.
Nah, di sini adalah tempat kita mengkonfigurasi komunikasi dari panel view 800 ini ke komponen lain. Nah, di sini komponen lain yang akan kita gunakan itu adalah controller atau PLC, di mana di sini kita harus milih komunikasi dulu. Nah, kita mau komunikasi antara HMI panel view 800 ini dan Micrologic 1400 itu dengan apa? Nah, di sini kita menggunakan Ethernet. Teman-teman bisa gunain serial dan Modbus. Nah, kita pilih Ethernet Allen Bradley Micrologic 1400 yang ini. Oke, kemudian di sini kita bisa kasih Micrologic 1400 misalnya. Nah, di sini ada pilihan controller type. Kita pilih Micrologic 1400 tentunya. Nah, dengan address, kita masukin IP address-nya. Seperti itu. Yang lain biarin default. Nah, dengan demikian kita udah ngekonfigurasi interface atau kita udah memperkenalkan Micrologic 1400 dengan HMI ini. Nah, kita bisa validate, kemudian valid. Oke, kita bisa save. Nah, teman-teman jangan lupa nyimpan project ini karena saya pernah beberapa kali software ini bisa close otomatis. Jadi kalau nggak ke save, ya sayang aja, harus buat dari awal. Oke, kemudian di bagian selanjutnya ada teks. Nah, di sini adalah tempat kita untuk nge-mapping tag-tag atau address-address dari PLC yang kita gunakan. Nah, teman-teman, kalau kita balik lagi ke RSLogic 500. Nah, jadi address-address yang ada di sini, nah kita akan pindahkan semuanya ke tag yang ada di CCW ini dengan cara klik add. Kita masukkan namanya apa, start misalnya, dengan tipe data apa, tentunya boolean karena kita menggunakan digital ya. Address ini, kita pilih controllernya. Oke, dan address ini adalah persis seperti ini teman-teman. Kita bisa offline dulu. Oke, nah jadi addressnya persis seperti ini, kita bisa copy dan paste di sini. Nah, lebih kurang seperti itu. Kita bisa kasih deskripsi start push button misalnya. Kemudian kita bisa add lagi. Oke, motor running. Nah, di sini teman-teman bisa tambahkan seperti ini. Nah, ketika udah oke, kita bisa ke bagian selanjutnya yaitu screen. Nah, kita akan menggunakan screen yang pertama ini, screen 1. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini screen-nya sangat kecil. Jadi dia menyesuaikan screen dari HMI panel view 800 yang realnya. Tapi kita bisa perbesar sedikit. Nah, seperti itu. Meskipun tulisannya kelihatan sedikit agak pecah. Oke, jadi ini adalah button default yang digunakan di setiap display pertama, karena ini akan membawa kita ke screen utama yang ada di panel view ini. Jadi ketika kita punya settings, maka dia akan kembali ke sini. Oke, di sini teman-teman bisa perhatikan di bagian paling kanan itu ada properties dan toolbox. Nah, jadi properties adalah bagian di mana teman-teman bisa memodifikasi atau mengedit display yang teman-teman tambahin ke dalam display HMI-nya. Misalnya teman-teman nambahin push button, teman-teman menambahin tombol atau kotak. Nah, jadi properties ini memberikan fasilitas kepada teman-teman semua untuk bisa kotaknya diperbesar, diganti warna, dikasih border, dikasih tulisan apa, warna apa, fontnya apa. Nah, di situ adalah peran dari properties. Kemudian pada toolbox, ini adalah tempat di mana teman-teman bisa menambahkan apa yang teman-teman ingin masukin ke dalam display HMI-nya. Nah, contoh teman-teman bisa nambahin push button, nambahin button buat go to screen, kemudian teman-teman bisa nambahin indikator numerik, kemudian teman-teman bisa nambahin gambar, bingkai, garis, persegi, lingkaran, dan lain-lain. Nah, teman-teman juga bisa nambahin semacam grafik, pengukuran analog. Nah, tapi karena sistem yang kita bahas di sini cukup simple, jadi kita nggak usah terlalu mikirin yang analog, biar nggak terlalu pusing. Di sini kita cuma butuh dua input ya, start sama stop, kemudian indikator running. Nah, di sini teman-teman kita akan nambahin momentary push button. Kayak gitu, tinggal klik and drop kayak gitu. Kemudian kita bisa modifikasi lagi ukurannya sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, nah di sini teman-teman bisa double klik.
ada states atau kondisi dari push button ini. Nah, teman-teman mau tampilannya gimana? Ketika nilainya 0, teman-teman ingin backgroundnya warna apa? Misalnya, ini kita pengen warnanya hijau tapi nggak terlalu pekat. Kemudian captionnya start seperti ini. Font yang digunain Arial, saya mau 22, kemudian bold, dan di tengah, rata tengah. Teman-teman bisa ganti mau fontnya apa. Ada beberapa pilihan, teman-teman juga bisa import. Kemudian ukuran dari font, bold, italic, underline, standar. Oke, mau alignmentnya mau di tengah, di yang ini ya, mau di tengah, di pinggir, kanan, rata kanan. Nah, itu terserah. Oke, dan ketika dia nilainya 1, kita mau dia hijau pekat, tulisannya tetap start. 22. Nah, jadi lebih kurang seperti itu, teman-teman. Kita akan berikan address pada push button ini ketika dia ditekan, maka kita ingin dia men-trigger nilai dari address yang ada di baliknya. Nah, di sini kalau kita kembali ke teks, kita memiliki 3 address yang akan kita masukin ke dalam display. Nah, di sini start dengan address ini, kita akan jadikan tombol start ini menjadi start yang akan nge-trigger bit B300 ini. Nah, bagaimana cara kita program button ini memiliki fungsi sebagai sebuah inputan tag? Nah, di sini teman-teman bagian properties itu berperan. Kita bisa lihat di bagian properties, kita bisa ganti warna border, border style, banyak hal yang bisa kita modifikasi di sini. Namun teman-teman hanya fokus untuk tag ya, teman-teman hanya fokus ke write text. Nah, jadi write tag, jadi dia akan menulis tag apa. Nah, di sini kita ingin dia menulis tag start. Tag start ini udah kita definisikan tadi di tag sebagai B300, di mana B300 ini di RS Logic 500 adalah tombol push button start. Nah, jadi ketika HMI-nya ditekan, maka harusnya bit ini akan ke-trigger. Oke, begitu juga untuk stop. Di sini kita akan copy, paste. Nah, di sini saya mau stop ini warnanya sedikit merah ya. Oke, dan tag-nya kita ganti menjadi stop. Oke, dan kemudian dia akan menghidupkan sebuah motor. Nah, kita butuh sebuah indikator atau display multi-state indikator yang ini. Kita bisa tambahkan. Nah, di sini multi-state indikator ini berfungsi sebagai indikator dengan beberapa pilihan value yang kita inginkan. Misalnya kita ingin ketika dia value-nya 0, warnanya apa, teksnya apa, dan sebagainya. Ketika dia value-nya 2, maka kita ingin warnanya atau penampilan bagaimana. Nah, di sini kita cuma pakai 0 dan 1, kita bisa hapus yang ini. Nah, untuk yang ini itu default. Ketika dia error, maka akan berwarna biru seperti ini. Kita ingin ketika nilainya 0, maka itu artinya motornya stop. Dan ketika dia nilainya 0, warnanya merah, tulisannya stop dengan 22 dan bold. Oke, seperti ini. Nah, ketika nilainya 1, kita mau dia hijau. Teks indikator running pada kotak hijau. Nah, di sini biar lebih menarik, kita ingin menambahkan gambar motor sebagai indikator kalau seandainya motornya running. Jadi di bawahnya ada teks running, di atasnya ada motor, lebih kurang seperti itu. Nah, teman-teman juga sekalian biar punya pengalaman nambahin gambar ke dalam HMI ini. Itu kita bisa tambahkan yang ini, image. Masukin ke dalam displaynya, kemudian kita bisa double klik, dan di sini ada image import, dimana banyak sekali pilihan image yang bisa teman-teman gunain. Teman-teman bisa pakai beberapa simbol PNID diagram, ada motor, pompa, tangki, dan lain-lain. Nah, ini juga ada semacam indikator analog. Nah, banyak sekali teman-teman bisa gunain. Nah, beberapa indikator bahaya, tangki, air, pipa, conveyor, dan sebagainya. Nah, di sini kita akan gunain motor, dan kita akan pakai motor yang ini aja. Oke, kemudian select. Nah, jadi lebih kurang seperti itu. Oke, biar agak rapi, di sini saya mau rapin sedikit.
Well, jadi lebih kurang seperti itu. Di sini kita udah punya tampilan display pertama kita. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada di sebelah kiri. Oke, ada start dan stop. Yang mana start dan stop itu akan berfungsi sebagai input. Dimana ketika kita start, dia akan terkoneksi atau terhubung ke address start, dimana text start itu udah kita definisikan sebagai B300. Nah, dimana B300 ini adalah bit dari start yang ada di PLC-nya. Jadi ketika tombol start itu ditekan, seharusnya bit logic ini juga akan hidup dan akan menghidupkan motor. Nah, jadi motor itu kita definisikan sebagai O00 di sini juga, dan stop 01. Nah, jadi stop ini berfungsi sebagai stop. Nah, running ini kita belum berikan tag. Kita bisa berikan tag read. Kenapa dia read? Karena dia ada indikator. Jadi dia membaca state atau kondisi yang ada pada logiknya, yang ada pada program di PLC-nya. Nah, karena dia ngebaca, kita berikan motor. Oke. Jadi dia ketika tag motor ini atau bit O00, di mana bit motor di PLC itu bernilai 0, maka dia akan berwarna merah dan stop captionnya. Kemudian ketika dia bernilai 1, dia akan seperti ini, akan berwarna hijau dan teksnya running. Oke, di sini kita bisa save dulu. Nah, jadi kita udah punya display yang akan kita download ke HMI Panel View 800 ini. Dan kita juga udah punya konfigurasi komunikasi controller yang akan terhubung ke Panel View 800 ini, yaitu MicroLogic 1400 dengan address 192, 168, 0, dan 110 seperti ini. Nah, sekarang PR kita adalah bagaimana cara ngedownload semua konfigurasi komunikasi dan display ini tadi menjadi aplikasi program ke dalam HMI ini. Nah, itu bisa kita lakukan dengan cara validate dulu. Oke, di sini ada semacam warnings. Meskipun program ini valid dan bisa kita gunakan, tapi di sini kita salah. Kita belum, atau ini tadi hilang. Oke, kemudian kita validate. Nah, di sini ada beberapa warning lagi tetap. Tapi sebenarnya warning ini nggak apa-apa karena ini bukan error, jadi warning, cuma peringatan. Oke. Kemudian kita bisa download yang ini dan akan keluar connection browsers, di mana di sini kita pilih perangkat HMI yang kita inginkan yang terhubung dengan internet ini. Nah, di sini kita ada PR di mana koneksinya itu masih belum bisa, yaitu Panel View 800-nya belum kedetect. Nggak tahu kenapa. Tadi juga udah sempat cari referensi, ada yang mengatakan mengenai harmoniknya, ada mengatakan karena Windows-nya belum update, karena emang ini belum update. Nah, jadi ini masih jadi PR. Tinggal satu langkah lagi di mana kita tinggal koneksikan atau kita ingin aplikasi program yang ada di CCW ini ke download atau diterima oleh HMI ini. Dan ketika udah diterima oleh HMI ini, maka kita bisa run dan mengoperasikannya seperti biasa. Tapi masih ada PR. Well, ketika menjadi automation engineer, teman-teman pasti banyak mendapatkan kendala seperti ini, dan kita butuh internet dan segala forum untuk mencari tahu hal-hal kecil semacam ini. Nah, karena ini udah nge-tag videonya dan ini memakan waktu, jadi kita keep dulu dan aku mau cari tahu dulu apa yang bagusnya kita lakukan. Oke. Give me some time, we'll be right back. A few moments later. Berusaha beberapa cara yang direkomendasikan di internet. Nah, tapi aku belum nemuin cara buat ngedetect Panel View 800 ini di RS-Link karena nggak tahu kenapa. Apakah karena Windows-nya belum update atau RS-Link yang bermasalah. Nah, jadi kalau di ping itu antara HMI dan PC itu terkoneksi dengan baik, tapi nggak kedetek di RS-Link. Nah, aku pernah juga dapatin kasus serupa, udah coba beberapa cara. Nah, mungkin ini nggak bisa dipastiin, jadi emang banyak trouble seperti ini dalam dunia ini. Nah, jadi mungkin dengan uninstall dan install lagi RS-Link-nya itu
bisa nge-solve problem ini, karena sebelumnya aku sempat kayak gitu juga. Nah, tapi itu makan waktu yang lama dan kita nggak bakal ke situ. So, selalu ada jalan menuju Roma, right? Jadi teman-teman, kalau kembali lagi kenapa banyak port dan bagian yang didesain di HMI ini, karena sekarang tugas kita tinggal gimana program yang ada di CCW ini atau kayak program desain HMI ini itu ketanam, ke download ke HMI ini. Nah, di sini kita harus sebagai engineer kita harus bisa berpikir cara lain, nggak cuma lewat port ini Ethernet. Nah, tapi juga disediakan fasilitas seperti USB, serial 485 dan lain-lain. Itu juga digunakan untuk memudahkan kita ngedownload program atau ngekopi program yang ada di sini. Nah, jadi aku udah coba. Jadi teman-teman, kita cari cara lain, tapi tenang aja, yang cara ini itu udah berhasil sebelumnya. Ini cuma karena RS-Link-nya nggak tahu kenapa. Nah, itu tinggal satu step lagi, yaitu download ke HMI ini. Karena nggak bisa download, kita pakai fasilitas USB yang ada di sini. Jadi karena program ini nggak bisa di-download via Ethernet, kita copy ke flash disk kemudian masukin ke HMI ini. Jadi itu alternatifnya. Nah, gimana caranya? Teman-teman bisa validate dulu, oke. Kemudian nggak ada error dan warnings. Kemudian kita masukin USB drive, flash disk. Kemudian instead of download via Ethernet ke HMI ini, teman-teman bisa klik kanan, kemudian export. Nah, jadi ada validate, download. Download adalah fasilitas untuk kita memindahkan program ini via Ethernet. Nah, sekarang kita mau export karena kita mau pindahin dulu ke flash disk. Oke, dengan nama ini ya. Kemudian ntar dari flash disk kita pindahin ke panel view 800 ini via USB. Oke, sekarang program HMI yang kita inginkan untuk terdownload di panel view 800 ini itu sekarang di flash disk. Nah, sekarang kita akan masukin USB ini ke dalam panel view ini. Oke, kita pindahin kameranya dulu. Oke, jadi ini adalah tampilan di HMI-nya. Standar seperti ini. Nah, saat ini dia masih terhubung ke Ethernet ya, teman-teman semua. Masih kelihatan. Nah, ini jadi cahayanya agak digelapin dikit biar display yang ada di sininya kelihatan. Oke, udah fokus. Nah, di sini programnya tadi seperti yang udah dibilang itu ada di flash disk yang ini. Oke, sekarang kita lihat bagian belakang dari HMI ini. Nah, teman-teman bisa kita masukin flash disknya. Oke, flash disknya udah masuk. Kemudian, nah di sini ada file manager, dimana kalau kita klik, kita touch. Nah, teman-teman di sini bisa lihat ada beberapa bagian. Nah, karena kita sekarang source-nya itu adalah flash disk, sementara dia memiliki internal memory. Nah, jadi pada source di sini kita cari USB. Nah, kemudian secara otomatis akan ditemukan PV800 Learning, di mana ini adalah program HMI Design Display yang tadinya udah kita ekspor ke dalam USB-nya atau ke dalam flash disk. Nah, di sini teman-teman bisa ngelihat di sini source USB to internal. Nah, di sini kita akan ngelakuin command copy. Itu yang ini. Copy. Oke. Operation succeed. Nah, secara otomatis program PV800 Learning yang ada di USB itu udah ke copy ke internal memori di dalam HMI ini. Jadi kalau kita balik ke sini, kita udah nggak apa-apa atau kita nggak masalah untuk cabut flash disknya karena kita udah copy programnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat file manager. Kemudian kita ganti source yang menjadi internal to internal atau sumber internal, itu udah ada panel view 800 Learning. Nah, di sini kita bisa lihat controller settingnya, pastikan udah bener. Micrologic 1400 dengan IP segini, oke. Kemudian sini ada copy, delete, set as startup. Nah, set as startup ini maksudnya adalah ketika PLC ini mati dan hidup,
Nah, itu aplikasi apa yang ingin di set sebagai startup. Nah, kita akan set yang ini sebagai startup. Nah, teman-teman bisa lihat PV800 Learning di sini. Oke, itu sebagai startup. Yang ini ya. Oke, kemudian di sini ada run. Kalau kita mau run programnya, kemudian ada stop application dan main. Ini kembali ke menu sebelumnya. Kita bakal run programnya. Nah, secara otomatis program HMI yang tadinya kita buat di dalam CCW itu udah ke-download dan ke-detect di sini. Nah, sekarang kita akan ngetes start sama stop ini. Seharusnya start, stop, dan indikator ini harusnya connect ke bit sesuai dengan controllernya yang udah kita definisin, yaitu MicroLogic 1400. Oke, di sini kita kembali ke laptop. Kita akan online dulu. Taran RS Logic 500-nya untuk mengetahui kondisi dari logic yang ada di dalam controller kita atau PLC MicroLogic 1400. Nah, kemudian kita udah punya display HMI yang kita desain tadi dengan ada tombol start, stop, dan indikator start, stop, running stop maksudnya. Oke, nah di sini kita akan tes apakah tombol start ini yang udah kita definisiin sebagai address dari B300 atau bit yang ini yang ada di PLC dan tombol stop yang ini B301. Nah, itu udah berfungsi secara baik atau belum. Nah, kita langsung aja stop. Nah, teman-teman bisa lihat ketika kita tahan tombol start, bit B300 ini akan hidup dan nge-trigger value dari bit ini sehingga motor hidup, running, dan ketika kita rilis maka motor akan tetap running karena konsep interlock ini. Kemudian apabila kita stop, maka dia akan berubah menjadi stop. Dan indikator stop yang ini itu akan berubah menjadi stop. Karena dia mendeteksi bahwa nilainya ada 0, maka dia harus berwarna merah dan berteks stop. Kita bisa tes lagi seperti ini. Stop, start, stop, seperti itu. Kita bisa seperti ini, teman-teman bisa lihat bit yang ada di logic RS Logic-nya. Kemudian stop. Nah, lebih kurang seperti itu. Jadi konsepnya adalah kita udah berhasil nanamin program HMI display ke dalam HMI ini, dan program HMI atau button-button dan indikator yang kita desain dengan tag yang kita inginkan itu udah beroperasi dengan maksimal dan terhubung dengan baik ke MicroLogic 1400, meskipun kita ngedownload program HMI itu menggunakan USB, which is bukan jadi masalah karena itu juga diciptakan untuk bisa di-download menggunakan itu. Oke, jadi lebih kurang seperti itu. Kita tes lagi. Start, stop, start, stop. Oke, nggak ada masalah ya. Well, that's all for today. Jadi kita udah berhasil gimana cara untuk ngedownload program di dalam HMI ini, dan kita bisa mengendalikan bit atau logic yang ada di controller MicroLogic 1400 dengan menggunakan display yang ada di HMI ini. Well, teman-teman, kalau ada waktu, kalau seandainya udah reinstall RS Link, aku juga bakal update mengenai koneksi ini via Ethernet. Tapi tenang aja, meskipun laptop dan komputer kita via Ethernet dan ini nggak via Ethernet, itu bisa, sangat bisa, karena HMI ini memiliki fasilitas lain yang menarik buat kita gunain. Mungkin aku nggak akan pernah nyobain USB kalau nggak dapat problem seperti ini. Jadi kita ambil hikmahnya. Oke, terus kalau teman-teman mau belajar lebih banyak mengenai HMI, teman-teman bisa komen di bawah mau belajar mengenai HMI yang panel base atau PC base atau pembelajaran lain. Dan juga mungkin beberapa video selanjutnya kita akan geser dikit dari dunia engineering karena aku lagi ada hobi yang mungkin menarik buat dibahas. Well, kalau teman-teman ngerasa mendapatkan pengetahuan baru dan manfaat dari video ini, pastikan teman-teman semua support dan subscribe channel ini untuk sama-sama belajar dan berbagi ilmu pengetahuan. Jangan lupa komen apabila ada masukan, pertanyaan, kritik, dan saran. Teman-teman bisa komen di bawah atau hubungi @rafkirivaldi@gmail.com. Teman-teman juga jangan lupa buat
connect atau follow Rafki Rivaldi di LinkedIn, karena di situ aku bakal share banyak hal seputar transisi dari dunia kuliah ke dunia kerja, pengalaman-pengalaman awal sebagai pemula, dan yang pastinya motivasi-motivasi lain untuk teman-teman semua lebih semangat di kehidupan sehari-hari maupun di dunia kerja. Well, thank you for watching. See you next time.